saya tadi barusan lihat kamus bahasa Arab, pendidikan itu bahasa Arabnya takdib. Takdib. Salah satu fungsinya tarbiyah. Tarbiyah itu dari kata robbun, rububiyah. Robba yurabbi, ya. Rabba yurabbi tarbiyatan. Robba yurabbi tarbiyatan, ngene-ngene iki suka mesti gak paham. Nah, apalagi Robbi firli wali daya. Kalau esikutok ya. Jadi salah satu persyaratan untuk takdib adalah tarbiyah. Anda tidak bisa membangun peradaban bersama sesama orang yang belajar kalau Anda tidak pakai metode pengayoman atau tarbiyah tadi itu. Nah di Menturo, di SMK itu sudah ada acara takdib setiap tahun. Jadi Pak Muzamil gini, kalau mengenal itu apa bahasa Arabnya? Mengenali sesuatu. Mengenali sesuatu takrif. Takrif ya. Kalau kata benda irfan, Arafa ya'rifu. arafa ya'rifu. Oke. Arfan irfan. Oke, arfan irfan gini. Ya. Oke. Kalau gini aja saya tanya, tak balik pertanyaannya. Kalau tadris apa? Mempelajari sesuatu sifatnya luarnya masih deres. Deres ya. Ya deres itu ya. Berarti kalau takrif Itu lebih mendalam. Lebih mendalam. Jadi ya. mengenali sesuatu secara lebih mendalam. Kalau taklim, mengilmui sesuatu. Memahami sesuatu dijadikan ilmu hidupmu kan gitu, Ya, taklim. Ya. Terus ada takdib. Takrif itu setelah ilmu sebetulnya. Ya. Setelah itu takdib. Takdib itu ya. memberadabkan. Jadi awakmu roh cacing, jadikan dia bagian dari peradaban hidupmu. Awakmu kenal apa wae, mengenal kata, mengenal benda, mengenal makhluk. Jadikan bagian dari peradaban yang kau bangun di dalam dirimu. Itu namanya takdib. Oke, kita berangkat dari awal ya. Iki mek sangu cek awakmu ngitung meneh. Dihitung meneh kabeh. Termasuk apa saja, kata-kata apa saja. Karena di Indonesia ini top kemelesetan dan bias-biasnya top sekali. Hampir semua kata itu bias. Saya berangkat dari ayat aja supaya kontinuasi Pak ya. Kalau Tuhan mengatakan khalifah, itu apa siapa? Posisinya. Kalau Adam, kalau khalifah, Nah. Nek dosen apa siapa? Nek suko, siapa? Nah, saya ulang, kalau Adam itu siapa apa? Kalau khalifah, apa? Jadi fungsi atau peran atau posisi. Pak Muzamil, ketika Allah menginformasikan bahwa dia akan memperbaiki kehidupan yang dia ciptakan ini dengan menciptakan makhluk baru, itu ada beberapa kata yang selama ini kurang diperhatikan oleh para ustadz, para ulama. Yang pertama, inni ja'ilun, Sesungguhnya bukan inni kholikun. Kalau bedanya kholikun sama ja'ilun itu apa? Kalau kholikun menciptakan sesuatu dari tidak ada kepada ada. Menjadi ada. Kalau ja'ilun? Dari ada kepada suatu keadaan yang lain. Misalnya guru dijadikan dosen, itu ja'il. Ya. Ja'il, bukan jahil. Ja'il, ain. Maka ini ja'ilun fil ardi, Allah menginformasikan bahwa dia akan bikin suatu subjek yang berfungsi khalifah, kan begitu. Di muka bumi. Dan tidak disebut Adam, tidak disebut manusia. Jadi awakmu gak penting, kon iku jin ta menungso gak penting. Jenengmu Suko ta Muzamil gak penting, yang penting kon lapo, kan itu inti informasinya. Yang penting kon lapo. Nah diterusno manfaat agak, karena kalau asas di dunia pendidikan modern kan asas kompetensi dan ekspertasi. Kalau dalam Islam asasnya adalah manfaat. Masih kon gak expert apa-apa, angger kon manfaat ya alhamdulillah ngono. Masih kon gak iso dadi arsitek, kon gak iso dadi pengusaha, angger kon sregep sembayang, apik karo wong akeh, ya toh. Syukur ngapal-ngapalno Quran didik iku wis manfaat. Makanya di dunia di luar Islam
banyak sekali orang yang tersingkir karena dia tidak expert, dia tidak kompeten di bidang apapun. Di dalam Islam itu semua ditampung di dalam asas manfaat. Masih kon gak pinter, masih kon gak insinyur, masih kon gak ahli apa-apa, tapi sing penting kon gak ganggu wong, kon sregep ibadah, kon gelem kerja bakti, kon gelem apik karo wong, itu sudah selesai masalahnya, tidak ada masalah itu. Makanya Islam jauh lebih lengkap sebagai sistem nilai daripada semua yang lainnya. Gitu ya, jadi wa idz qala lil malaikati Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika Tuhan menginformasikan tentang penciptaan baru setelah jin ya. Ya. Setelah jin. Jadi yang pertama diciptakan itu adalah cahaya. Dari cahaya itu kemudian didetailing menjadi malaikat-malaikat. Kemudian cahaya itu kemudian mengalami transformasi sehingga ada yang menjadi planet, ada yang menjadi tata surya, ada yang menjadi macam-macam, ada yang menjadi malaikat. Kemudian Allah menciptakan endapan dari cahaya itu namanya api. Nah, terciptalah jin. Jin itu kemudian di Jawa disebut Banujan. Jadi saat dunia ono Nabi Adam biyen ono makhluk jenenge Banujan. Banujan itu Banujan. Mama Pak Zamil. Banu itu atau golongan atau keturunan jan. Jan itu jamak dari jin. Ya. Ya. Nah, awakmu nek nang wong tuwek takon Pak Banujan niku napa jajal takokno. Sadurunge ana dapurmu iku biyen ana Banujan. Nah, kemudian baru dia bikin karena kalau malaikat itu asasnya adalah asas kepatuhan, kalau Banujan ini asasnya asas kebebasan. Kan gitu. Kalau malaikat pekerjaannya pasti taat, ya'malu ma yu'marun. Kemudian Allah menciptakan jin yang asasnya terbalik yaitu kebebasan. Kemudian diciptakan makhluk berikutnya yang namanya manusia diawali dengan Adam. Dia penyeimbang antara kepatuhan dengan kemerdekaan atau kebebasan. Jadi awakmu jane urusannya sederhana. Awakmu aja sampai salah. Kapan kon bebas, kapan kon patuh. Kalau salah manajemen akan merusak dunia. Merusak dirimu sendiri, merusak keluargamu. Wayahe patuh kon bebas, wayahe bebas kon patuh. Nah, contoh patuh itu apa? Keluarga itu asasnya patuh apa bebas? Patuh. Berpikir asasnya patuh apa bebas? Bebas. Nah, kita sekarang mengalami peradaban yang banyak terbalik-balik. Ketika kita harusnya patuh, kita malah ingin bebas. Ketika kita bebas, kita malah patuh. Upamanya yang paling gampang, tiap hari Anda mendengar ono adzan di dindi. Adzan iku bebas ta patuh? Sing patuh apa nih? Lagune ta kalimate? Kalimate kudu patuh tapi lagune bebas. Nah, saiki delok adzan di mana-mana itu patuh kabeh. Ono sing niru Madinah, ono sing niru Mekah, ono sing niru Turki, ono sing niru macam-macam, ono sing niru Mesir. Jadi mereka manusia tidak mampu menikmati kebebasan sehingga dia gagal untuk menjadi mediator antara malaikat dengan jin. Untuk ekstra pengetahuan, di antara jin ini kemudian ada yang belajar menjadi seperti malaikat, ya. Yang kemudian dia lumayan dahsyat, dia dokter. Dia kemudian diberi fungsi oleh Allah menjadi kanzul jannah, yaitu bendaharawan surga. Jadi distributor semua rezeki di surga itu nama jabatannya Syekh Kanzul Jannah atau Khazainul Jannah. Apa? Khazainul Jannah. Suka mesti gak paham meneh kita. Gak masalah. Tidak semua hal Anda harus paham. Ada sesuatu yang Anda tidak boleh paham itu ada. Ada sesuatu yang Anda tidak boleh tahu, tidak boleh melihat. Contohnya badan istri tetanggamu. Sederhana ya. Bahkan istri, bahkan badan adikmu sendiri yang sudah dewasa Anda tidak boleh melihat. Jadi jangan mentang-mentang pinter terus Anda tahu semuanya. Ada sesuatu yang Anda tidak perlu tahu, ada sesuatu yang sebaiknya tahu, ada sesuatu yang Anda tidak boleh tahu. Jadi itu juga bagian dari ilmu. Nah, ojo ngawur wong modern niku, mentang-mentang pinter sembarang kepingin roh.
Itu sebabnya ada pakaian. Kenapa ada pakaian? Karena ada sesuatu yang sebaiknya tidak dilihat kan gitu kan. Kalau semuanya itu perlu diketahui, dilihat dan dipelajari lah apa kata kelamben barang. Ya nang digondal gandul karo mentul-mentul ya. Oke. Kita teruskan Pak Muzamil. Salah satu saya interupsi sedikit catatan kaki. Salah satu yang Anda perlu kerjakan di dalam aktivasi murojaah tadi, menghitung kembali apapun, memahami kembali apa saja, termasuk pengajian, ma'iyah itu sendiri harus Anda pahami kembali. Karena yang benar bagimu malam hari ini belum tentu benar bagimu besok pagi. Dia selalu berkembang. Tadi kita cerita sama Pak Zainal. Pokoknya sembarang itu kudu tutuk ibu rek. Ada yang namanya ibu kata, ibu nilai, ada yang namanya ibu negara. Saiki ibu negara itu orang wedok, padahal ibu negara itu adalah pangkal pengetahuan mengenai negara sebenarnya. Akar pengetahuan mengenai negara. Jadi nek kon krungu apa-apa, ngalami apa-apa kon kudu kok doleki sampai mbokne, sampai ibunya. Makanya Al-Fatihah disebut Ummul Quran atau Ummul Kitab atau Ummul Kitab. Karena Al-Fatihah adalah pangkalnya seluruh muatan Al-Qur'an. Nah, Anda menerima dan melihat apa saja Anda harus mencari sampai pangkalnya, sampai umunya. Jadi makanya ada ibu ilmu, ada ibu. Nah, tadi kita ngomong sama Pak Azanal, pengertian ibu kota juga menurut saya tidak tepat. Nah, di Amerika kan kapital ya. Kapital. Di Indonesia ibu kota. Sebenarnya ibu kota itu kan dasar ide atau dasar inspirasi atau aspirasi yang kalau diolah menjadi satu susunan masyarakat perkotaan. Nah itu sebagai ibu dia beda dengan ibu desa. Nah di Indonesia kan tidak ada kata ibu desa, ibu kota artinya kapital. Ibu kotanya Indonesia adalah Jakarta. Sebenarnya bukan ibu kota itu ya kapital yang cocok itu. Atau ya tidak usah disebut ibu karena ibu itu adalah asal usul sangkan parang. Jadi tolong Anda punya kesadaran sangkan parang hulu hilir. Oke, saya teruskan sekarang kita belajar dari Al-Quran. Setelah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah ini Pak Muzamil bisa menjelaskan ada yamin, ada yusro, yasir, ada amam, ada khalf ya. Ya. Jadi bahasa Arab itu kalau depan itu amam, ya, maka orang yang di depan namanya imam, gitu ya. Kalau belakang itu bahasa Arabnya khalfun, maka orang yang di belakang itu namanya khalifah. Gitu ya. Bagaimana memaknai bahwa khalifah itu adalah yang berjalan di belakang? Ya, jadi khalifah itu orang yang jalan di belakangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena manusia itu kan disebut khalifatullah. Nah gitu ya. Sayyidina Abu Bakar disebut khalifahnya Rasulullah. Karena Sayyidina Abu Bakar tidak berani membuat kebijakan kecuali dia tahu betul kalau Rasulullah itu tidak mungkin tidak mau seandainya ada gitu loh. Itu Abu Bakar. Maka disebut khalifahnya Rasulullah gitu loh. Ya, orang yang berjalan di belakang Allah, kita ini adalah orang yang tidak mungkin mengarah ke yang Allah tidak mengarah. Iya, betul. Jadi hidup itu kan ternyata arah. Maka pertanyaan dalam pendidikan kan sederhana. Janjane lapo kon sekolah itu tujuanmu apa sejane? Terus oleh-olehanmu apa nek bayar larang saun iku terus oleh apa kon? Terus mari ngono ya apa? Goalmu itu apa sebenarnya? Nah, ini coba kita oncai, kita kembarai, kita elaborasi. Nah, terus ada ayat lagi gini, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi ini kan menggambarkan apa? Sekarang harfiahnya dulu. Wabtaghi dan carilah olehmu apa yang fima ataka di dalam apa yang Allah berikan kepadamu. Fima atakallah ad-darul akhirah, carilah kepada rumah atau negeri di akhirat. Nah, wala tansa nasibaka minat dunya. Oke, poin pertama, jadi kalau Anda memang khalifahnya Allah, karena Anda turunannya Nabi Adam,
Maka pertanyaannya adalah, kalau Anda memang membuntuti langkahnya Allah, maka tujuan hidup itu yang menentukan kan Allah, karena Allah yang bikin Anda. Nah, tujuan Anda itu darul akhirah apa darul dunya? Darul akhirah. Nah, sekarang saya tanya, Anda ini tujuannya akhirat apa dunia, kan begitu? Nah, kalau sekarang kembali ke kontinuasi dan penjajah-penjajah tadi, tujuannya NKRI didirikan dulu itu tujuannya dunia apa akhirat? Aku takon. Kalau ada kabinet sidang baik sejak zaman Bung Karno sampai Jokowi, itu mereka dasarnya tujuan akhirat apa dunia? Makanya anti khilafah toh. Karena kalau khalifatullah itu tujuannya akhirat. Karena rumusnya wabtaghi fima atakallahu darul Darul akhirah. akhirah. Tapi tujuan kita adalah darul dunya. Nah, itu bisa kita temukan dalam berbagai macam contoh perilaku yang lain tentang tujuan dunia tadi. Sekarang poin kedua dari ayat ini, Pak. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tolong Pak terjemahannya, Pak. Wala tansah, dan kamu jangan lupa nasibaka, kepada nasibmu, minat dunia, dari kehidupan dunia. Dari, bukan di, Pak. Bukan di, tapi dari. Apa bedanya? Andaikan Allah bilang wala tansa nasibaka fid dunya, terus faktanya Allah menyebutnya ila minad dunya, itu bedanya apa? Karena kalau fid dunya kan seakan-akan dunia tempat tinggal kita. Jadi dunia itu hanya darinya untuk ke sana, gitu ya. Ya, Oke. gitu ya. Wala tansa nasibaka, jangan lupa nasibmu. Jadi nasib itu apa maksudnya? Nasib ini sesuatu yang baku dari Allah atau sesuatu yang kita ciptakan untuk kita cari, Mas? Selama ini nasib itu dianggap hasil perjuangan kita atau baku dari Allah? Dianggap hasil perjuangan. Wala nasib, nasib itu ya. Padahal maksudnya wala takdir, takdir. Jadi kayak yang kita ambil ya, nasib itu adalah Ya. bahwa yang ini didadekno kacang, ya kon melakune kudu sebagai kacang dengan tujuan kacang. Nek kon iku dele ya dele ya. Lah selama ini orang milih fakultas itu karena dia dele maka masuk fakultas kedele, ataukah dia kacang sehingga masuk fakultas kacang, ataukah karena ada tujuan-tujuan lain yang di luar dele atau kacang? Ya, sekarang kita belajar ke tema ini. Kon mlebu fakultas politeknik apa-apa wis ya. Iku mergo anjene kon niku karo Gusti Allah didadekno menungso politeknik, apa mergo kowe duwe tujuan lain? Ngono Pak Pusaka, jelas ya. Orang masuk ke kedokteran itu karena dia menikmati sedekah menyembuhkan orang ataukah karena tujuan lain? Apa kira-kira? Enggak, tujuannya bukan mahalnya. Jadi misalnya nek wong kene koyo kon kepengin rabi ku lak kene lak deg-deg ya. Getem-getem ya apa ngono lho ya. Lah nek kon mlebu kedokteran iku sing kon getem-getem ku nang opone? Kon penasaran di dodomu mergo kon iku selak kepengin nulungi wong ta selak kepengin sugih. Jadi fakultas itu ditentukan oleh nasib atau oleh tujuan. Kalau nasib kan dasar yang baku dari Allah. Kalau tujuan adalah apa yang kamu cari. Jelas ya sekarang. Nah Anda ke Ma'iyah ini kan juga tujuannya apa, terus nasibmu bagaimana dari Allah dulu, kemudian kamu melakukan apa, kan di situ masalahnya Pak Musamil. Betul. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya, bukan fit dunya. Dari dunia, bukan di dunia. Kalau dari dunia berarti awakmu kudu mengenali, misalnya dari Jombang ke Surabaya, awakmu mengenali kon niku melaku ta kate tan duwe sepeda, ta sepeda motor, ta mobil, ta sepur. Jadi artinya Anda ini oleh Allah dijadikan apa dan dikasih potensi atau fadilah apa. Dari situ Anda berangkat minat dunya ilal Ilal akhirah. akhirah.
Nah perjalanan kita ke akhirat, tapi manusia di seluruh dunia termasuk NKRI yang menjadi tujuan bukan akhirat, yang menjadi tujuan adalah dunia. Seluruh hal mengenai dunia. Itu pun tiap hari mengeluh tentang dunia. Gitu. Tiap hari cari kekayaan tapi tiap hari mengeluh tentang kekayaan. Tiap hari dia cari materi dan mendambakan keduniaan tapi tiap hari dia mengeluh. Jadi sak goblok-gobloke makhluk Allah ya menungso. Kon iki ndoleki barang sing keliru bendina sambat tok ae. Tak gitu. Belum lagi kalau Anda mempelajari benar sambatan Indonesia itu kan sebenarnya sangat ngalu-alu sebenarnya. Kalau Anda pelajari ekspor impor, kalau Anda pelajari kelapa sawit, Anda pelajari batu bara, Anda pelajari timah, Anda pelajari bermacam-macam, Anda akan sambat lebih gawat lagi. Padahal tujuan kita memang tujuan dunia, tapi tiap hari kita sambatan mengenai dunia. Jadi ini gimana Pak Muzamil? Gimana Pak Muzamil? Kalau kita tujuan akhirat sehingga dunia kurang terurus terus kita agak sambat soal dunia kan wajar. Wong iki anjir tujuanmu dunia kok kon dhewe swambatan soal dunia. Masa iwak kelelep di air gitu ya. Lah iya kan itu. Iya. Iya. Nah itu. Itu lahir dari kecerdasan pesantren. Mulane kon iku turu ndek kuburan. Jangan berpikiran kayak ngene iki. Jadi teman-teman sekalian, sekarang kalau bahasanya sabrang, kan ada apa Pak? Kan sudah ada tanya jawab Allah dengan janin ya. Tentang siapakah Tuhanmu? Ya, gimana Muzamil ayatnya? Itu sudah. Wa id akhadha rabbuka dzurriyyatahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ketika Tuhanmu mengambil kesaksian kepada keturunan mereka manusia, Allah bertanya alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Maka calon-calon bayi itu menjawab bala syahidna, iya engkau Tuhan kami bersaksi gitu ya. Nah kalau semalam ada masalah di Padang Bulan, bukan masalah ya, ada pertanyaan. Kalau setiap janin saja sudah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya, berarti ada fakultas-fakultas atau ada rentangan-rentangan pengetahuan yang juga terangkum di situ Pak. Misalnya gini, tadi kan ada kuliah, ada juz'iyah. Kalau pakai bahasa Inggris, ada universitas, ada universalitas. Tolong kok ditolak. Universalitas adalah kesadaran tentang, universitas adalah tempat untuk memproses sehingga terbangun kesadaran universalitas. Universalitas gini, di Padang Bulan semalam kita bertanya, apa bedanya setiap karo semua? Apa bedanya Rek? Iya aku kuliah teman lu kira ya. Apa bedanya setiap orang dapat makanan. Terus semua orang dapat makanan. Padha gak hasilnya? Semua yang hadir dapat nasi bungkus. Setiap yang hadir dapat nasi bungkus sama enggak? Bedanya gimana? Ya, itu kan aplikatif deh. Tapi hakikatnya semua orang dengan setiap orang itu sama enggak? Sama meskipun posisinya berbeda kan gitu. Ya. Setiap orang Al-Fatihah atau semua orang Al-Fatihah ya padha ae. Gitu ya. Nek awakmu kan kalau semua orang bisa jadi makannya di suatu tempat bareng-bareng kan gitu. Ya itu aplikasinya, itu kan teknologinya. Oke, dari situ semalam kita bertanya gini, universitas adalah laboratorium di mana manusia mengerjakan satu pembelajaran
untuk mengenali universalitas segala hal. Pak Muzamil tadi mengingatkan bahwa universitas itu adalah kalau kita sekolah di universitas namanya kuliah. Kuliah dari kata kulun. Nah, itu informasi berikutnya setelah Allah menciptakan Khalifah Adam tadi, kemudian Allah menginformasikan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Iya, ya. Nah, kullaha itu berarti apa, Pak Muzamil? Kuliah. Jadi enggak, maksudnya Allah kan mengajarkan kepada Adam nama setiap benda atau semua benda. Tidak ada yang tidak. Iya, semua. Jadi saya itu sangat ingin tahu kalau pohon mangga itu Allah bilangnya apa? Apa itu ya mangga? Nek pelem kan wong Jawa. Nek Inggris apa? Mango. Nah Gusti Allah yang ngarani wit pelem iku apa piyen? Nah Adam mesti dikandani toh. Karena kullaha tidak ada yang tidak dikasih tahukan ke Adam. Bukan asik itu. Kalau ada universitas yang sanggup meneliti itu top itu. Misalnya janjane sing teko Gusti Allah iku cangkem ta, cocot ta, congor ta, cengur ta, tutuk ta. Nek Jogja tutuk. Yang mana yang kata, kira-kira apa indikator Mas? Kata yang dulu diajarkan oleh Allah kepada Adam. Kan langsung itu Pak Muzamil. Karena Allah sendiri mengejarkan tentang dirinya, disebut Allah itu kan tidak mungkin manusia tahu namanya dia siapa, namanya Allah itu siapa. Gimana caranya tahu? Kalau Allah sendiri tidak ngasih tahu. Mungkin nggak kita mengenal Allah tanpa Allah memperkenalkan dirinya ke kita. Mungkin enggak? Andai kan kita menyebut Allah dengan kata apa itu kan karangan kita. Ini banyak sekali lobang-lobang kelemahan di dunia modern ini karena hal-hal yang seperti ini tidak diurus. Kalau agak dikembangkan sedikit, yang disebut agama itu satu yang bikin siapa? Bisa nggak yang bikin Nabi? Nabi bikin agama, legal nggak? Secara nalar, secara logis. Terus Nabi yang menentukan cara beribadah, logis nggak? Nggak logis ya? Nggak logis. Ya. Nabi yang menentukan kalimat-kalimat di dalam beribadah. Logis nggak? Nggak logis. Tidak. Nabi yang menentukan waktu beribadah dan berapa kali dalam sehari beribadah. Logis nggak? Andaikan yang nyuruh itu Nabi, Anda taat nggak? Kita taat karena yang nyuruh adalah Allah. Allah, ya. Nah, tanda agama adalah ada perintah atau ketentuan dari Allah langsung mengenai cara mengabdi kepada Dia. Nah, sekarang Anda teliti aja. Kalau Anda punya teman ke gereja, itu hari Minggu jam berapa bergiliran misalnya, itu Anda harus cari ayatnya, legitimasi firmannya, kan gitu. Kalau itu memang dari Allah yang nyuruh seperti itu berarti agama. Tapi kalau ternyata itu karangan sendiri, kalau di Islam namanya muamalah, bukan mahdho. Ngerti ya, Dik ya? Apa bedanya mahdho sama muamalah? Ibadah mahdho adalah cara mengabdi Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Kalau muamalah adalah kita yang ngarang. Kalau selawatan itu bagi-bagi ya Pak ya. Ya perintah Allah ya karangan kita juga. Iya, iya. Prinsipnya dari Allah tapi muatannya bisa dari kita. Betul. Nah jadi sekarang di Indonesia ada berapa agama kalau mau dikejar lagi? Kalau Anda teliti semua itu, bahwa definisi agama adalah satu yang bikin Allah, nomor dua yang kasih nama Allah, yang nomor tiga ada ketentuan ibadah yang dari Allah, nomor empat apa, nomor lima apa. Kalau Anda pakai penelitian dan parameter seperti itu, kira-kira di dunia atau di Indonesia ini berapa agama? Kalau Anda ngomong agama hanya satu, terus Anda teriak di forum-forum nasional, kira-kira diapain Anda? Penistaan toh? Anda dianggap melakukan pekerjaan SARA, betul enggak?
Dadi ya apa carane urip di Indonesia iki ngomong terang-terangan gak iso kok. Sampai waktu pentas Sengkuni kan ada. Sekarang ini baru MUI ngomong. Jadi nek pejabat pidato itu ojo kabeh diucapkan Assalamualaikum terus namo budaya, shalom apa meneh? Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, terus Om Swastiastu. Waktu di Sengkuni kan sarannya gini, sing Islam ya Assalamualaikum, nek sing Kristen ya salam gak apa-apa. Jadi nek aku wong Islam suka Kristen aku ngomong Assalamualaikum terus dia jawab salam kan ngono. Iku sederhana padha karo PT. PT iku nek kepethuk bebek, pitike ya apa? Terus bebeke. Ya, apa pitike nirokno bebek? Apa bebeke nirokno PT? Lah gak. Lah kok menungso cik gobloke. Wong bebek kok njegok. Nah, itu sebenarnya hikmahnya di situ. Jadi kalau Anda orang Islam ya Assalamualaikum aja. Kalau yang Anda kasih salam ke orang Kristen dia jawab salam, atau kalau dia Hindu dia akan menjawab apa? Namo Buddhaya. Kalau Buddha Om Swastiastu kan gitu. Atau kalau Anda orang Buddha Anda ketemu Cak Suko bilang ketemu Pak Muzamil Om Swastiastu, terus Pak Muzamil menjawab Waalaikumsalam kan gitu. Lha ya padha karo kerek kepethuk wedhus. Huk huk huk. Terus jawabnya ya apa? Mbek. Masa wedhuse terus melok huk. Wong kewan ae gak kok menungso malah ngono. Diringkes kabeh, angger camat pidato, bupati pidato. Jadi kita tuh memang ndak mikir. Kita tuh ndak sungguh-sungguh memperlakukan apa saja. Yang sederhana seperti itu aja nggak kita urus. Jangankan keadilan sosial, jangankan kemanusiaan yang adil dan beradab, jangankan Pancasila. Wong sing teknis saja ndak kita urus kok. Ndak kita urus. Kayak tadi, minat dunia dan fit dunia berbeda. Ndak diurus juga. Jadi kene iki anjene dulinan. Kita itu dulinan. Dulinan karo dolanan beda ora? What is the difference? What's different between dolanan dan dulinan? Kalau dulinan itu apa? Kalau dolanan, kalau dolanan, nih Pak Suko ini. Gini, bal-balan itu dulinan atau dolanan? Dolanan bal-balan. Tapi gak oleh dulinan bal-balan. Nek dulinan itu main-main. Nek dolanan itu ono disipline, ono aturannya, ono regulasine. Itu dolanan. Jadi tidak boleh ada dolanan yang main-main. Dolanan itu ya bal-balan itu masih mek dolanan tapi jek serius. Ya ta? Meneh bengi ya setengah 8 ya. Bayangno, ya apa gak dulinan, ya apa gak dolanan. Wong bal situk dikeroyok wong 22. Terus gawangi meneng-meneng sing digawe mek loro, mbok gawe 22, cek gampang kalebokno. Utawa mbok wong duweke akeh ae lho, mbok tuku bal situk-situk. Terus nyadu sak karep-karepmu nang ndi. Gaya gawang-gawang dhewe. Wong dolanan kok repot lak ngono sih. Nah, tapi kan kita nggak boleh dulinan. Kalau dolanan ya aturannya seperti itu. 11 orang lawan 11 orang, gawangnya 2. Free kick-nya karena ini, kartu kuning karena ini dan seterusnya. Itu dolanan. Tapi ojo dulinan kan. Nah, hidup ini menurut laibun, kalau dalam bahasa Arab agak kurang jelas. Ya, Innamal hayatud dunya illa innamal hayatud dunya laibun. Ya. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan. Ya. Tapi bukan main-main. Ya. Kalau bermain-main Pak Muzamil, ya tala'ab. Tala'ub. Iya, bermain-main. Jadi laibun bukan tala'ub. Bukan tala'ub. Ya. Beda Mas. Ya. Dulinan karo dolanan karo dulinan. Permainan dengan bermain-main itu beda. Nah di Quran kan memang hidup ini adalah permainan, bukan main-main. Dan Allah juga menegaskan afa hasibtum
annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la wa turja'un. annakum la turja'un fa ta'ala Allahul malikul haqqu la ilaha wa rabbul arsyil karim wa may yad'u ma Allahi ilahan akhar la burhana lahu bi fa inna ma hisabu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Iki sekitar menunjukkan kepada Suko bahwa aku ya hafal ayat. Sampai Muzamil so. Nah Allah mengatakan anggitmu aku nggawe dapurmu iku dulinan ta ngono lho. Jadi ana wong main-main nang awakmu, kalau ada orang menjahati kamu baca surat itu. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina turja'un. Anggitmu meneh-meneh kon nek wis matek kate nang ndi kon. Anggitmu melayumu nang ndi masih kon tujuanmu nang ndi ae, tetep kon kok ketangkep karo malaikat. Ya ta gak Mas? Isa takon nek wong barat kebanyakan wis mati ya wis. Lah ngono sih. Kan nek wis mati jek ta gak? Jek ana urusan. Lah iya, karo mungkar, karo malaikat mungkar dan terus kelak dengan raqib dan atid kan gitu. Dan jek ana urusan. Jadi benar enggak teori kedokteran bahwa semua memori pengetahuan dan ilmu manusia itu terekam di saraf-saraf otaknya. Nek kon wis mati kira-kira jek urip agak saraf-saraf otak kita. Berarti wis pet kan apa-apa ya. Nek anjene ngono. Berarti wong mati gak iso berdialog, wong mati gak Bisa mengerti. Nggak bisa mengerti apapun, jadi nggak akan ada peristiwa mungkar nakir gitu. Tapi buktinya kan, tapi fakta iman kita. Bahkan Pak Muzamil yang saya seneng itu dari pemberitaan Quran tuh, besok-besok itu Allah akan membangkitkan semua manusia yang dikubur itu. Metu kabeh, Bapak ya. Ono Markeso, ono Markuat, Baseman, metu kabeh. Kartolo. Kartolo aja ono. Ono mbahmu, mbokmu ya, buyutmu, tangga-tanggamu sing wis mati kok metu kabeh. Dan Nabi Adam, bayangno Nabi Adam dukure piro rek? 27 meter. 27 meter atau 60 kaki. Bayangno kon keprok Nabi Adam kon diselentik ngene tok kan. Bisa nyabrang alun-alun kan ngene tok. Jadi itu juga regulasi yang juga mengerikan. Nabi Adam kok 27 meter. Terus mari ngono berarti Qabil Habil piro dukure. Terus Nabi Nuh sak piro. Kan Adam, Idris, Nuh berarti Idris ya devolusinya kan juga sedikit ya. Mungkin selawe terus 24, 23 terus awakmu mek 2 meter gak ono ya. Terus nek meneh-meneh bangkit dari kubur semua. Terus gini Pak Suko. Kebanyakan orang tidak percaya karena dia tidak bisa mensimulasi dalam logikanya bahwa orang yang dikubur yang sudah ledeh, istrinya Sule itu dibangkitkan lagi dan karena apa bisa Allah mengembalikan tulang belulang yang sudah berserakan dan mengutuhkan wajahnya? Allah menjawab banana itu Pak. Allah menjawab. Apa? Jangankan mengumpulkan tulang belulang mereka kemudian nyusun kembali. Sidik jarinya aja saya kembalikan sempurna seperti semula. Sidik jari. Semua jari-jari oleh Allah dihidupkan kembali, diutuhkan kembali secara sempurna. Jadi guratan-guratan ini semua sempurna. Jadi ilmu sidik jari ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu juga tidak akademis, jadi banyak sekali informasi-informasi yang membutuhkan kecerdasan kita Pak Zainal. Upamane, wingi di Padang Bulan aku takon, kon nek ono arek gak tepal kok jundu sih? Kok jundu kok apa norek? Kok dudul apa nih? Ya ndasis belandi. Nek jundu lang kene ya. Di atas ubun-ubun apa di atas bathuk ya kening. Nek ana arek gak tepak sekolokno bathukmu ilang ngono sih ya. Wanjane bathuk arek iki kelemis iki apa ngono. Ternyata
kalau Anda belajar kedokteran dan biologi, Anda mengetahui bahwa saraf-saraf yang merupakan alat untuk bohong dan menipu itu ada di sini. Itu fakta yang kedua. Jadi ya Pak Muzamil, kemudian Allah menyatakan kalau kamu ingkar terus kepadaku tak cabut umbun-umbunanmu lah gitu. Lanasfa'an bin nasiyah. Ya, Akan saya cabut ubun-ubunnya. akan saya cabut Kalla la umbun-umbunmu. illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Jadi Al-Quran itu bukan buku akademis yang bilang ubun-ubun adalah orang ngono kuwi. Kon nek banggil terus tak cabut umbun-umbunanmu. Ternyata informasi bahwa umbun-umbunan adalah tempat di mana bagian dari otakmu itu suka berbohong itu di sini. Oleh karena itu yang fakta ketiga, wudhu ya apa? Kamu bersihkan yang mulut, hidung, wajah, tangan, sini ta? Terus sini ta? Ini kok bersihkan tiap sehari 5 kali. Jadi itu sebenarnya kalau Anda ingat itu, ternyata wudhu itu digawe menjamin kejujuran hidup kita. Dengan begitu kita tidak banyak berbohong karena kita cuci terus. Dan kalau Allah melihatkan yang mengabulkan ini jadi bersih kan Allah nek kon ndelok gak iso. Masih kok apa-apa no ya, masih kok duduk iya tetap ngono iku. Cuman Allah melihat kamu wudu terus Allah mengabulkan. Sehingga kamu menjadi manusia yang jujur yang tidak menipu, tidak berbohong dan seterusnya. Maka kita wudunya kayak gini. Apa sebagai wajah? Kok wajahmu sing dicuci? Para sing ngentut lak silitmu. Ini pertanyaan semester pertama di Maiyah dulu loh. Apa sebabnya wong sing ngentut iku silite kok sing diusapi raine? Jawabannya ya Pak. Mergo sing isin raine. Ngono ya. Nah, apa sebabnya sing isin kok raine? Pertanyaan diteruskan. Buktine apa nek sing raine? Buktine nek wong kisinan sing ditutupi duduk bokonge tapi raine lak ngono. Jelas ya? Aku isin aku rek mari ngentut terus sing ditutupi silite lek gak ono. Sing ditutupi mesti raine ya. Dan seterusnya. Jadi teman sekalian Maka pakai kacamata hitam. Orang kalau pemalu kan pakai kacamata hitam. gitu ya. Oke, kita kembali ke jalur pelajarannya Pak Muzamil. Jadi kalau kita mengembara ke situ, teman-teman kita tahu betapa banyak sekali kekurangan dan kemelesetan pendidikan yang kita alami di Indonesia dan di dunia. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Masalahnya adalah yang kita sebut hebat dan maju itu harus kita pelajari lagi. Sing kok anggap maju iku sing ya apa? Iku dihitung meneh. Nah itu makanya saya sebut murojaah tadi itu karena pendidikan itu kan untuk mencapai kemajuan di segala bidang dan dengan segala cara dan bentuk. Tapi kalau pandangan kita mengenai maju itu ya apa, sing gak maju itu ya apa itu berbeda dan bertentangan dengan hakikat hidup yang sebenarnya karena akhirnya kita jadi kecelik juga. Saya tahun 75 itu sudah mengambil keputusan kon gurung lahir, bapakmu gurung kepeduk mbokmu di terminal iko. Aku wis nulis puisi orang-orang maju ke belakang. Orang-orang mundur ke depan. Aku tahun nulis puisi tahun 75 aku umur 23 tahun, 22 tahun. Maka saya kemudian tidak sekolah, tidak mengikuti semua alur modernisasi. Saya tidak percaya globalisasi, tidak percaya kepada materialisasi, saya tidak percaya kepada banyak hal sehingga saya tadi ngene iki terus dikai hadiah duwe putu-putu kaya awakmu sing tepak-tepak iki ya. Nyenengno Mas Anjene yang melarat-melarat. Ya, itu hadiah dari karena saya dari dulu saya maunya jadi khalifah ngetut Gusti Allah karepe ya apa. Terus aku dikai hadiah awakmu. Ini Mak Iya ini sudah tahun keberapa ini Bambang Wetan? 12 tahun. 12 tahun. Kalau Padang Bulan 27 tahun. Mencopat Syafaat di Jogja 21 tahun. Kalau Gambang Syafaat di Semarang 20 tahun. Kalau Kenduri Cinta di Jakarta 19 tahun.